pengen intinya kita ternak jangka panjang. Wah, aku malah roh malah teman-teman. Intinya 10%. Sim besar itu kemarin terjual, besok Sabtu itu tak kirim ke Bogor. Halo, selamat siang sahabat Asblanas. Perkenalkan, nama saya Ferry dari Ferry's Farm ya teman-teman ya. Yang lokasinya ada di Sukorejo, Ngurah Kediri. Nomor telepon 085 780 688 151. Dan nanti di Google Map bisa nyari Ferry's Farm, wis langsung begitu klik depan rumah nyampe gitu. Nah, ini jenisnya apa aja Mas di Ferry Farm ini? Untuk jenis domba yang ada di Ferry's Farm, saya ada yang paling banyak itu cross texel teman-teman. Nah, ini cross texel tapi saya ambil yang grade Jember. Grade Jember. Terus beberapa ada lokal itu sisa yang peninggalan sejarah. Kerajaan Mojopahit dan Tarumanegara teman-teman. Awalnya dulu kan soalnya dari lokal upgrade ke jantan texel baru nyetak komposit. Setelah ini naik ke grade texel tapi yang Jemberan. Itu lebih terjangkau harganya. Untuk jantan saya cenderung ke Dorper. Tetap ke Dorper. Terus masih Dorper deng. Nanti ada Suffolk soalnya. Terus masih ada beberapa texel dan turunan Dorper itu. Yang ada di kandang ini ada yang texel. Saya kan ngawin kan langsung beberapa jenis. Oh, beberapa jenis ini ada yang texel yang ukurannya biasa, biasanya di bobot 25 ini siap kawin, sama saya bandingin yang bobot 30 gitu. Terus untuk Dorper juga ada, Dorper betina, kemudian komposit ada, terus lokal sama Garut. Garut sama ini turunan Dorper, cross Dorper F1 ini. Ini udah kondisi bunting ini. Untuk harganya ini berapa aja Mas ini Mas? Untuk variasi harga saya paling murah untuk domba lokal ya. Domba lokal siap kawin itu 1.600.000. Cuma kalau sudah bunting dengan Dorper itu untuk harga ecer 2.700.000. Itu bukan harga fix, nanti tergantung kita maksudnya deal-dealannya di harga berapa, di pembelian berapa. Tuh, minimal beli 1 ekor. Setengah nggak bisa di potel. Soalnya dioklek-oklek. Lah, untuk yang jenis texel kan ada 2 macam tadi. Sama yang lokal juga ada 2 macam. Pokoknya saya pakai yang medium jumbo. Atau kecil medium biasanya pokoknya ada 2 tahap guys ya. Itu harganya selisih antara 500 sampai 700.000. Baik siap kawin maupun yang bunting, yang udah bunting. Itu selisihnya di situ. Dan nanti kan ketika perkembangan setelah bunting, biasanya dia ada yang jadi gede, ada yang tetap. Lah nanti kita lihat juga. Jadi untuk harga itu tadi range harga ketika kosong. Terus ketika bunting kita lihat lagi nanti. Di sini jogrok semua soalnya. Oh, jogrok semua. Lah untuk penjualan kalau misalnya masih kurus kayak gini ya biar gemuk dulu. Nah, nanti terus kita cukuri seperti ini ya. Kita lihat, oh ini masih kurang bulat, berarti nunggu bulat. Kayak itu, udah dicukur atau itu. Kalau itu kan masih kurus, dan nanti dipisahkan. Pokok paling lama di kandang kawin 2 bulan. Dicek mana yang bunting, mana yang belum bunting, mana yang kurus, itu. Baru nanti dipisahkan lagi, jantan yang dipindah. Jadi paling enak pindah 1 ekor mas. Tuh kalau untuk di awal itu kan dulu jantannya saya masih terbatas. Nah kalau ini setiap kandang ada pejantannya ini. Termasuk yang di luar kandang ini pejantannya lebih beranjak. Wah, lek sing gede Dorper piro Mas iki Mas? Sim besar itu kemarin terjual, besok Sabtu itu tak kirim ke Bogor di harga 48 juta. 48 juta. Wis. Tuh yang gede itu galure dowana usiane 26 bulan. Wah, ini berarti ini sak kandangi payu pas cuane akeh Mas iki. Yang cuannya dikit mas, tapi nilainya yang besar. Soalnya modalnya harus dihitung gitu. Kayak gini yang tak jual harga 2.300.000 itu rata-rata rute itu di 2 juta. Paling kok kita dapat harga 1.900.000 itu di penjual-penjual tertentu atau kita pas pembelanjaan banyak seperti itu. Masih untung walaupun tipis. Tapi kalau yang udah jadi bisa untung lebih tebel untungnya. Cuma kan marginnya cuma 10%-an kalau yang biasa-biasa seperti ini.
Kalau yang gede-gede seperti itu kita bisa sampai 20 sampai 40% dari modal, apalagi dari peranaan sendiri. Lanjut yang ini Mas, kandang sebelah ini kayak yang ini untuk anakan. Nah, ini kandang untuk khusus beranak. Dan ada pejantan ini baru saja umur 13 ya. Ini kelahiran Agustus. Ini juga Dorper full blood tapi kelahiran Indonesia. Nah, ini contoh ini ya. Kalau saya beli ini di usia 8 bulan kemarin 32.500 ini. Padahal misalnya HPP nih, ini paling di 8 bulan ini berentek 2 juta. Nah, 2 juta berarti keuntungannya 30 juta DW. Tapi kita nggak usah ngitung keuntungan orang gitu. Soalnya kan kita sebagai pembeli, lah gue ini tak jual baru aku ngitung keuntunganku itu. Itu. Terus ada lokal juga. Pokoknya ini untuk beranak-beranak. Terus kambing beranak seperti ini kan 1,5 bulan kondisinya fit. Ndak kurus, ndak benaknya awak sih. Kan ada tuh Mas yang kurus di sini. Contoh itu tidur itu, ngelentuk itu paling madesu itu, mana depan suram. Itu banyak masalah keluarga di situ. Dia akhirnya kurus. Kayak gitu itu masih ada pembenahan 2 sampai 3 bulan. Intinya sampai BCS-nya bagus. Kayak gini lumayan gitu. Kayak gini juga lumayan. Nanti ini segera kawin kayak gini. Siklus birahinya tidak terganggu gitu loh Mas. Jadi untuk yang beranak ini kan berarti belum sempat terjual ketika bunting seperti itu. Karena di sini jualnya mulai lepas sape, segala jenis kondisi ya. Lepas sape, terus siap kawin, bunting, beranak enggak. Oh, beranak. Karena beranak ini kalau dihitung kita pakai kos pakan itu tipis banget. Walaupun untung tapi tipis banget. Tapi kita strategi dengan lepas sape itu nanti bisa memperbesar keuntungan dengan harga umum seperti itu. Kalau di Verifarm ini populasi berapa Mas? Populasi penuh kalau kawin semua Mas ya. Ini bisa muat 450-an. 450. Kalau banyak yang bunting dan beranak ini di 370. Oh, berarti sekarang di 370. Tepatnya 379. 378 tadi mati satu deh itu. Nah, nih kalau penonton pengen beli untuk harga terendah hingga harga tertinggi itu yang mana Mas? Ada contohnya enggak? Penonton beli harga terendah ya? Ya. Kalau saya pribadi kan tergantung harga ini kan misalnya siap kawin sama sapian Dorper ya. Itu harganya luwih larang sapian. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya Mas. Saya pribadi itu tadi 1.600.000 sampai range sing tertinggi masih di 48 juta. Seperti yang itu. 1.600.000 itu yang mana Mas? 1.600.000 itu domba lokal. Lah ini aja, lah ini. Ini tapi ini belum bunting contohnya. Tapi itu buluk gitu, itu paling 100 ya. Nanti tak buatkan yang seperti ini teman-teman. Tapi kondisi fisiknya nggak seperti ini. Ini kan perlu dibenahi, kena kadas kurap nih, perlu kalpanak kayak. Nah, terus komposit kayak gini, ini yang belum bunting, ini kan bawana. Kalau belum bunting 2.100.000. Pokoknya atasnya lokal, yaitu blasteran lokal sama Texel wis ngono tok lek di sini. Lah, hargane atasnya ini doro itu sama dengan bawahnya bunting. Ngitungnya pewenak dan itu wis jelas badi. Ya no teman-teman ya dah. Badi enggak? Ya terus lanjut. Oh lanjut di sana. Lah ini contoh. Nah ini bisa naik. Nah di sana tadi ada penjaganya soalnya. Melangkah-melangkah perhatikan lato-lato kalian teman-teman. Nah ini rata-rata sudah terjual semua Mas. Oh ini sudah terjual. Sudah terjual semua. Dan nanti contoh anakan komposit itu seperti ini. Nah ini baru lepas HP. Ini anakan komposit. Lah ini anakan Texel. Komposit itu silangan ini sama ini tapi yang betina. Ini misalnya lokal betina, iku silang iku ketemunya ini. Tuh. Harganya berapa Mas? Kalau saya lepas HP 900. 900. Oh komposit. Kalau yang Texel yang betina ya. Kalau yang jantan 1.100. Lek sing Texel betinane 1.200.
1.200.000. Oh, bahasa Jawa wong-wong gak ngerti. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa ya? Iya. Oh, bahasa Mandarin nggak sih semua. Gak ngerti ya. Kue 1.200 lah sing jantan 1.500. Itu dengan kondisi yang bagus. Jadi kita usahakan deh BCS-nya apik loh, Mas. Lah lek dorper jelas apik ini. Lah saiki kan lek kita anu ya, kita spekulasi. Kayak gini ini masih di harga 3,5. Padahal posisi sama. Waktu yang dibutuhkan untuk nyetak cempe usia 3 bulan kan yo panggas setelah lahir 3 bulan tuh, Mas. Gitu. 3 bulan kan 90 hari gitu. Itu tapi uang yang dihasilkan beda. Sedangkan kos pakannya sama. Nah, yang membedakan nanti modal awalnya itu. Modal awalnya lebih tinggi kok dorper ini misal jantan dhewe wis entuk gowedi iki ya. Ini merino gitu. Ini dorper. Lek dilihat secara fisik gedene padha. Ya ta, iki malah lanang kok meteng. Ini 9 juta, ini 31 juta. Loh. Seperti itu. Apa yang membedakan? Biasanya tingkat kelangkaan barang dan permintaan pasar yang tinggi. Wes itu. Dan mudah sulitnya mendapatkan barang wes itu. Intinya. Cuma bagi teman-teman peternak sahabat setia apa? Channel apa tadi? Belantik. Belantik, Fam. Belantik nasional. Belantik nasional ya? As apa? Asblanas. Asblanas lho teman-teman, aja lula lali kok. Sing lali aku tok ae. Diinget tenan Asblanas, Asosiasi Belantik Nasional. Iku dadi kalau kalian pengen jadi belantik, ya perlu dilihat momennya, mana yang masuk, terus mana yang mampu diambil. Intinya aku mau. Jadi kok jangan asal serang. Wah, aku udah duit sakmene ditumpuk blek. Lah sampean malah jadi korban belantik. Wong kita belajar jadi belantik gitu. Gitu loh. Kayak ini akan lebih murah harganya daripada ini. Walaupun gedenya podo. Tapi nanti yang perlu diantisipasi adalah ketika dia sudah afkir. Ketika sudah afkir kan berarti masuk harga konsumsi. Lah itu sampai ke mana DEG? Sampai selama apa kita manfaatkan itu mau. Ya, karena anak butuh konsumsi ya kita nyari yang domba konsumsi. Nanti biasanya ditimbang 65.000 sampai 70.000 tergantung banyak sedikitnya pengambilan, Mas, biasanya. Tuh. Jadi kalau misalnya ini ditimbang harga daging ini bobot 90, ya 9 kali 7 kira 6.300.000 gitu. Nah, selisih marginnya akeh. Jadi uang wah ki gak masuk akal, tapi akal bisa masuk gitu. Itu loh. Lanjut yang ini, Mas. Sing ini apa aja, Mas, ini? Yang ini bunting-bunting. Bunting-bunting dan domba keluarga sih, sing termasuk sing warna unik-unik kayak gitu ya, Mas ya. Ini tak kasih satu pejantan. Jadi untuk tiap tempat itu saya kasih pejantan. Ini juga full blood yang ada korengnya di hidung itu butuh kalpanak juga, teman-teman. Atau daktarin paling, tapi gak diendos, gak usah disebut kejane ya. Nah itu tak kasih untuk yang misalnya nanti dia ada yang gagal bunting bisa kawin lagi, sama yang lepas apeh full blood. Lepas apeh kok full blood, lepas apeh F1. Jadi silangan daripada Texel sama inilah. Nah, ini kak gini kan 5 bulan. Nah, ini nggak yang perlu diperhatikan. Nyapa kok kita beli domba mahal-mahal itu tadi. Dari silangan dengan domba biasa saja, dia bisa menghasilkan 5 bulan ini setara dengan bobotnya pododoro. Sing 8 wulan 9 wulan. Kita harus ngeringkes waktu piro? Petangulan loh teman-teman. Tangulan iso difoya-foya loh. Gue mau. Jadi ini terus maksimal intinya minimal deh percepatan deh pertumbuhan nih mau. Intinya di situ. Ketika kita wes wakai sing duwe dorper ya, Mas ya. Atau nanti yang sufok itu juga arahnya ke sana. Kalau harga berapa, Mas? Harga saya mulai 5,5 kayak gini. 5,5 ini yang usia 5 bulan. Gitu. Kalau yang lepas sapi saya 3,5. Itu bobot minimal biasanya 30. Kalau yang timbangan juga ada nanti yang partai besar. Saya kan masih partai kecil, belum berani ngimbangi Bu Mega Prabowo, belum berani. Partai kecil-kecilan dulu Pak Prabowo. Iya. Itu.
Terus yang jenis kayak gini F1 Dorper cuma kan warna kurang memikat. Nah, ini memang sengaja tidak ditawarkan karena ketika ditawarkan kita ngentek-ngentek abab. Jadi ini tak buntingki sendiri. Tak buntingki sendiri. Ini mulai melorot ya toh. Susunya udah mulai melorot dan nanti anak F2 lah. Saya lihat kualitasnya juga Mas. Jadi nggak asal main genetikan. Oh ini kudu F1 regane kok ngene. Itu nanti sistem kerajaan teman-teman. Balik neng zaman anu apa? Osteoporosis, osteoporosis. Paleo Javanicus itu lah teman-teman. Ini lah yang ini jenisnya ada Garut lah. Tadi belum disebut ya Garut ya. Garut ini yang tidak ada telinganya teman-teman. Contoh ini dia cekle. Set. Nah, ini dia nggak ada telinganya, ini nggak cacat ya teman-teman ya. Ini nggak diamputasi telinganya. Ini memang dia ciri khasnya tidak ada telinganya atau telinganya imut. Teman-teman. Jadi kenapa milih Garut ini untuk pengembangbiakan yang lebih cepat. Jadi misalnya contoh cross texel atau lokal dia berpotensi beranak duanya itu di 30%, nak Garut itu hampir 80% beranak lebih dari satu. Saiki sing dihitung kan pakan, mbek wektu iki mau, mbek modal tuku iki mau. Lah nak dhewe sing dipikir hasil kan ngono. Lah dia iso beranak dua otomatis 2 kali lipat lebih banyak dengan waktu dan hasil yang sama. Nah, kalau harganya Mas yang domba Garut? Domba Garut karena ini pengambilan dari Jawa Barat ya, kita kena charge ongkir. Itu kita hampir sama dengan Texel di sini. Sama. Di 2.300.000 itu yang biasa, terus 2.700.000 yang dhuwur. Contohnya mana Mas? Contoh yang tinggi ini. Lah itu, dinglo ini. Meratapi nasib ini. Itu lah. Harganya berapa Mas tadi? Kalau kondisi bunting kayak gini saya 4.200.000. Oh, yang ini 4 juta. Oh, asalkan bunting dengan Dorper full blood lah ya. Ya. Kalau bunting dengan Texel hanya 3.200.000. Itu. Jadi nanti ini untuk pertimbangan teman-teman yang nyimak as blanas gitu. Wah, kan teman-teman kita kira toko Taliban loh teman-teman. Bahasa Arab soalnya as blanas gitu. Itu. Nah ini. Jadi kalau pengen intinya kita ternak jangka panjang, belum jual-jual dulu, kita pakai Garut-Garut ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ini kan tinggi-tinggi dah. Terus anaknya lebih banyak. Seperti itu. Saya tahu dos aja mau suruh dugi. Iya, aku disuruh dugi ya, teman-teman. Nah, kalau untuk kualitas tadi, kita wis kandangnya umpul-umpulan akeh. Garutnya diafkir. Jebret kan dia wis enek garis keturunan iki F1 ngono. Intinya masuk genetiknya ini gitu. Kalau F1 itu kan nanti penyebutan di nama keturunan itu. Tuh. Oh, di sini ya kameranya. Kira di sana ya, teman-teman. Di sana ada kamera. Lambaikan tangan. Kalau dalam seminggu atau sebulan gitu Mas Ferry bisa menjual berapa ekor? Kalau dalam sebulan untuk buntingan Mas ya. Untuk buntingan kan saya yang penting produksi dulu. Kemampuan produksi di sini itu per 2 bulan itu 300. Ngitungnya di mana jarak dia dari Doro ke Bunting 300 ekor itu yang saya kawinkan 400. Kan saya ada kandang di sini sama kandang pare. Lah, kalau sini kawin semua, nanti pembibitan di pare. Seperti itu. Total kan 650 ekor. Lah, dari 300 ekor itu tadi per 2 bulan harus keluar semua. Untuk yang bunting berarti kapasitas saya itu di 150 ekor. Tapi untuk yang siapan kawin saya loss karena kemitraan kan saya ada 12 orang. Itu total 2.500. Dan itu per 3 bulan harus ganti. Berarti 800 ekor kalau kita bagi 3. 800 tambah 200 1.000. Nah, itu teman-teman. Berapa? 1.000 ya? Kalau ini cuan paling banyak selama transaksi ini berapa Mas? Wah, gue malah malah teman-teman. Intinya 10%. 10%. Kalau omset 1M 12. Sekali transaksi gitu pernah berapa Mas? Sekali transaksi paling banyak 1M. 1M. Itu berapa ekor? 1M itu di 300 ekor. 300 ekor. Kalau pembeli itu biasanya milih yang jenis apa Mas? Kalau saya pribadi ya, yang ada di sini kan nggak mungkin jenis onto tergile, nggak gini. Jadi pembeli itu kan kadang ada sing dia wis duwe peternakan.
dia tinggal nambahi populasi yang sama dengan ternak ADE. Nah, yang datang ke sini otomatis orang udah riset. Oh, ngene Mas Fari enek dorper ono Texel, ono lokal, ono nganu. Lah nanti ke sini ngelobi beli ini. Kalau saya mempersiapkan yang paling banyak Texel. Kenapa? Karena ketika ini nggak kejual, saya masih selamat. Dalam artian keturunannya masih bagus, itu loh. Kita pakai antisipasi itu dulu. Kalau peminatnya nanti kita arahkan ke Texel, walaupun kita bisa melayani yang lokal ke Garut, ke komposit gitu. Jadi kita ambil contoh 1212 nanti dirembuk bareng lah. Kalau media jual beli di Verifarm ini apa aja? Kalau saya pribadi sering ke online. Online kalau offline datang langsung. Itu pun sumbernya juga online. Kalau online itu lewat apa aja? Saya pakai YouTube, terus Facebook enggak ya, belum. Facebook belum. Paling besar YouTube sih Mas. YouTube terus sama grup WA. Grup WA kalau offline kita ngelobi. Misal kita menjual ke penjualnya pembeli. Jadi tangan ke-7, ke-4 gitu. Misal ada yang beli di Pak Agus nanti, Pak Agus delalai pas nggak ada barang lagi, barangnya melimpah ya. Itu boleh kulaan di sini tanpa memunculkan nama Ferry. Jadi tetap oh ini loh barangnya Pak Agus ini. Itu yang sering saya lakukan. Bagi tipis-tipis ya. Diubengke ya. Sistem ubengan teman-teman. Terus kalau tantangan jual beli domba ini apa Mas? Tantangan jual beli domba sebenarnya untuk meyakinkan pembeli sih Mas. Kan jual beli tuh. Dan meyakinkan penjual. Cek no dewe iki contoh harga deal yang dewe iki win-win intinya gitu. Kita nggak selalu untung, kita nggak jangan sampai kalah intinya. Nggak selalu untung, tapi mereka juga tidak dirugikan. Intinya seperti itu. Selama jual beli domba ini ada Kisah menarik? Nggak ada ya. Kisah menarik apa ya Mas ya? pernah ditipu atau pernah di Wow, sedang ditipu ini malahan. Tapi nggak apa-apa Mas. Maksudnya kita harus mengusahakan jual beli ya. Kan kadang orang takut ya. Kayak aku beli online kan kadang DP dulu nggak berani. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa kita itu amanah seperti itu. Kadang saya juga menilai orang itu juga keliru. Seperti ada beberapa case ya Mas ya. Saya ada beberapa kerugian di satu transaksi, tapi tak anggap secara global itu hanya memotong profit gitu aja. Jadi itu sebagai media belajar kita untuk jangan sampai mengulangi seperti itu. Jadi tidak semua orang itu wajib jujur. Jadi ada yang boleh nggak hapus-hapus dan tidak amanah itu boleh sebenarnya. Lah tapi kita menghindari yang seperti itu. Kalau kita pengen jalan lancar dan menjadi besar, kita harus menjaga itu. Kalau bisa deal itu di depan, digenahke di sini, jangan sampai di tengah-tengah ruwet. Nah, walaupun kita udah deal di depan, itu kadang kan saya ada jual buntingan, kadang ada yang kosong. Tapi saya tanya dulu, itu ada kemungkinan keguguran enggak? Seperti kemarin yang dijual di Kediri itu ternyata ada 6 yang kosong. Ternyata di awal dikasih obat cacing. Jadi bahayanya pemula itu dia bukan dia nggak tahu salah ya. Jadi ngelakoni salah itu gak roh gitu loh. Jadi perlu diadakan edukasi. Tapi nggak apa-apa kita kasih edukasi, terus kasih warning Bu ini nanti seperti ini gitu. tips sukses jualan ala Verifarm ini apa? Tips sukses ya yang penting kita menceritakan barang yang ada. Intinya seperti ini, kalau ini kurus ya dibilang kurus, kalau bilang nggak dijual ya nggak dijual. Tapi dengan kesepakatan ini kesepakatan bersama. Yang penting ini kurus, jangan sampai kita bilang ini kelebihannya kurus ya, aku mau ya. Itu. Tapi ketika kita deal dengan harga yang win-win itu tadi, yo nggak apa-apa, akhirnya dilepas seperti itu. Yang penting komunikasi kalau saya pribadi sih. Jadi saya mengedepankan untuk pembeli itu sebaiknya datang ke kandang seperti itu, atau ada acuan umum, misalnya tinggi berapa, terus kira-kira BB berapa, usia berapa, itu kan acuan umum. Itu biasanya untuk pemain-pemain yang sudah biasa main di situ kan dia iso ngira-ngira, wah bobot sakmene untuk daging segini. Intinya jujur, amanah. Jadi contoh seperti ini Mas ya. Ini kan kita punya domba dorper, kita ada sertifikat, ada usiane.
kita bilangkan kepada mereka calon pembeli, termasuk cacat-cacatnya seperti ini. Ini kan bekas gatel. Nah ini bekas gatel walaupun sudah kita suntik ya, ini udah kering. Ini tapi kan kita bilang fungsinya Dorpir ini untuk produktivitas, untuk kawin. Nah itu, jadi ini gatel ini tidak mempengaruhi produktivitas. Ini kita jual, contoh kalau ini kita harga 37 juta misalnya itu. Lah terus untuk betina-betina seperti ini komposit hasil kawinan dari ini yang nyalur ke sini kan cuma anaknya tok, gatelnya enggak itu. Oh, gatelnya nular dengan baik. Lah, ini kita hargai dengan harga 3 juta. Ini gak nurut teman-teman. Lah ini harus jual lokal ya. Lah yang 2.700.000 seperti ini. Nah, ini 2.700.000. Aduh. Ini. Loh, lah kok gini? Teman-teman, ini ada penyusup, ini harusnya di sini. Nah, 2.700.000. Terus untuk lepasan sapi seperti ini usia 3,5 bulan ini kita jual 3,5 juta kayak gini. Kuprit-kuprit kayak gini. Jadi intinya apa ya Mas ya? Kita sebagai penjual itu hanya menyampaikan spek, terus keadaan barang dan harga. Kita jangan sampai nge-push barang itu harus laku, gitu loh. Intinya pertama orang itu tahu kalau kita jualan, wes intinya gitu. Lah nanti kalau dia minat atau terpikat kan datang sendiri tetepan. Terus ini merino gitu. Contoh merino juga. Merino kayak gini ini beli ini saya. Ini 3,5 juta betina. Usia 3 bulan. Nah, ini saya jual 4 juta. Ini sudah 2 bulan di sini. Wes untung kita 300.000 teman-teman. Rokok 10 slop. Nah, ini merino. Berat ini teman-teman. Tuh. Yes, yang penting dalam keadaan sehat. Terus yang sakit kan kadang kita rugi karena kenapa? Rugi peternak ya. Dia kondisinya gak optimal di usianya dia sing wis mangan operasional wakeh itu tadi. Jadi kalau bisa kita gemukkan, tapi kalau ternyata itu karena penyakit, ya wis kita ambil resiko dijagal seperti itu. Ya itu mau kisah sedih ya di hari Minggu. Itu teman-teman. Bagi teman-teman yang menginginkan domba Dorper, domba Texel, domba Suffolk yang akan datang gitu, Garut dan lain-lain intinya ada semua, nanti bisa menghubungi di Feris Farm teman-teman ya. Itu di 085 780 688 151 atau langsung datang di map, tulis Google Map ya, Feris Farm itu udah nyampe di depan rumah. Nanti Belantik Nasional Jaya. Hei, itu ya slogan deh.